Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gabriel Novriandi Ingatara Sembiring dengan NIM 1201900013 dari kelas PTI RB. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa dan anatomi sistem. Di sini saya mengambil contoh yaitu Cinema Access One pemesanan tiketnya. Sebelum kita melanjutkan lagi, kita harus mengetahui dulu apa aja aspek-aspek dari analisa dan anatomi sistem ini. Ada 5 aspek. Pertama, aspek struktural, kedua, aspek fungsional, ketiga, aspek batasan, keempat, aspek lingkungan, kelima, aspek tujuan. Nah, setelah kita mengetahui apa aja aspek-aspeknya, kita juga harus mengetahui apa itu sistem. Sistem itu merupakan suatu gabungan dari beberapa elemen yang memungkinkan terjadinya suatu proses. Contoh sistem ini bisa seperti sistem kerja, sistem kuliah, sistem pemerintahan mungkin, sistem pendidikan, banyak sistem. Yang pasti sistem itu adalah seluruh interaksi komponen-komponen, aspek-aspek atau variabel-variabel yang berinteraksi sehingga membuat sebuah proses di mana proses tersebut akan memiliki tujuan. Dan pendekatan sistem itu bertujuan untuk memperoleh suatu keputusan. Pertama, kita akan membahas aspek struktural. Di sini terdapat komponen-komponennya. Yang pertama adalah komponen mal atau access one, terus setelah itu kasir, pembeli, uang, tiket, struk pembayaran, ruang tunggu, dan terakhir studio. Di sini saya akan menjelaskan apa saja interaksi yang terjadi, di mana di mall ini terdapat kasir. Di mall ini terdapat access one dan di situ ada kasir. Dan di kasir ini akan ada interaksi dengan pembeli di mana mereka akan menentukan film yang ingin mereka tonton, waktu yang tepat, dan seatnya, tempat duduknya. Dan setelah mereka mendapatkan sebuah keputusan, maka pembeli akan mengeluarkan uang untuk membeli sebuah tiket. Dan itu adalah tiket menonton. Dan setelah tiket itu keluar, maka akan ada struk pembayaran di mana kita artinya sudah membayar dan sudah membeli tiket tersebut. Dan dari struk pembayaran tersebut akan dikeluarkan di kasir dan kita akan dialihkan ke ruang tunggu, di mana kita akan menunggu film kita berjalan, dan setelah itu jika sudah berjalan maka kita akan dialihkan ke studionya. Setelah itu ada aspek fungsional. Pada aspek ini jelas seperti namanya, yaitu fungsi, di mana itu berarti fungsi dari komponen-komponen ini berinteraksi sehingga membuat sebuah sistem yang memiliki tujuan dan karakteristik. Dan seperti dibilang, kalau sebuah sistem itu pasti ada tujuan. Interaksi itu terjadi pasti ada tujuan, dan dari interaksi tersebut akan membuat sebuah sistem yang memiliki karakteristik. Setelah itu ada aspek batasan. Pada aspek ini terdapat beberapa batasan yang harus diperhatikan, di mana batasan yang termasuk dan yang tidak termasuk. Dan pada sistem pemasaran tiket access one ini yang dijadikan pembatas adalah mall. Setelah itu ada aspek lingkungan, di mana aspek lingkungan ini merupakan aspek di mana sistem atau interaksi ini terjadi. Ya, seperti saya bilang, antara pembeli dengan pembeli, itu yang pembeli dengan pembeli kemungkinan ada di ruang tunggu. Pada saat mereka menunggu, mereka akan berinteraksi, dan pembeli dengan kasir di mana mereka akan mencari keputusan untuk film yang ingin ditonton, waktu, dan tempat duduknya. Setelah itu ada aspek tujuan yang terakhir. Pada aspek ini menjelaskan tentang tujuan dari interaksi sistem peristiwa ini terjadi. Seperti yang saya bilang, bahwa interaksi ini memiliki tujuan, sistem ini memiliki tujuan, dan peristiwa ini terjadi juga memiliki tujuan. Dan tujuan ini dapat berupa pembeli dapat menonton film yang diinginkan. Mungkin seperti saya ingin menonton film Spider-Man dan saya memperoleh film yang saya inginkan. Terus pembeli juga mendapatkan kepuasan dari film yang dia tonton, seperti saya puas terhadap film yang saya tonton. Dan pihak Access One yang mendapat keuntungan dari tiket yang mereka jual kepada para pembeli. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya pamit undur diri.